Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai kebangkitan nasional. Tahukah kamu, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Kira-kira kenapa ya ada peringatan Hari Kebangkitan Nasional? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya, mari anak-anak simak video berikut ini. Sejak kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, banyak masyarakat yang menderita akibat perlakuan semena-mena yang dilakukan. Kebijakan Belanda yang merugikan seperti tanam paksa dan kerja rodi. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Maka muncullah perlawanan seperti yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan masih banyak yang lain. Perjuangan melawan penjajahan yang dilakukan biasanya dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Tetapi perjuangan pada masa itu untuk mengusir penjajah belum berhasil. Kenapa ya? Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Adakah yang tahu apa makna perjuangan bersifat kedaerahan? Perjuangan bersifat kedaerahan adalah para pahlawan daerah baru berjuang untuk daerahnya masing-masing. Anak-anak, terdapat ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sifat perjuangan yang diutamakan adalah kedaerahan, menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan senjata tradisional lainnya. Dipimpin oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh, seperti tokoh agama atau bangsawan. Bentuk perlawanan pada masa itu masih menggunakan fisik atau peperangan saja, belum melalui diplomasi. Dan perjuangan masa itu bertujuan untuk mengusir penjajah. Karena penderitaan yang dialami bangsa Indonesia, ada pihak Belanda yang mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi. Mr. Van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau biasa disebut dengan politik etis. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Edukasi yaitu bidang pendidikan, dilakukan dengan membangun lembaga pendidikan di Indonesia. Transmigrasi yaitu memindahkan penduduk dari Jawa yang padat ke luar Jawa. Dan irigasi yaitu membangun waduk, bendungan, dan saluran irigasi untuk mengairi lahan persawahan dan perkebunan. Tetapi anak-anak, tidak sepenuhnya pelaksanaan politik etis tersebut untuk kepentingan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, politik etis ditujukan untuk kepentingan Belanda. Seperti edukasi berupa pembangunan sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Transmigrasi ditujukan untuk migrasi ke daerah luar Jawa yang dikembangkan perkebunan milik Belanda karena permintaan yang besar tenaga kerja di daerah tersebut. Irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Meskipun pada kenyataannya kebijakan politik etis tidak serta-merta menyejahterakan rakyat Indonesia, namun mampu merubah tatanan kehidupan bangsa. Seperti apa? Irigasi, masyarakat mengenal sistem pertanian dan perkebunan modern. Melalui transmigrasi, masyarakat dikirim ke luar Pulau Jawa
Kemudian masyarakat Indonesia menjadi kenal satu sama lain dan membangun hubungan yang baik. Dan dampak politik etis yang sangat menonjol adalah melalui program edukasi. Adanya pendidikan bagi bangsa Indonesia akhirnya dapat merubah pemikiran bangsa Indonesia untuk berpikir lebih maju, melahirkan tokoh cendekiawan lokal yang cerdas dan memiliki pemikiran yang setara dengan bangsa barat lainnya. Tokoh cendekiawan atau golongan terpelajar bangsa Indonesia inilah yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan semangat nasionalisme. Munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Maka muncul tokoh-tokoh yang sadar kebangsaan dan melakukan perjuangan dengan sifat nasional. Tidak dengan perang seperti perjuangan-perjuangan sebelumnya. Apa itu perjuangan yang bersifat nasional? Bagaimana perjuangan yang dilakukan? Simak video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.